Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Selamat bergabung di sesi webinar Directions Live Online. Perkenalkan, saya Muzamil selaku moderator webinar Directions Live Online pada siang hari ini. Webinar kali ini mengambil judul pemetaan topografi dengan ArcGIS atau Topographic Mapping with ArcGIS, di mana pada sesi webinar ini kita akan membahas bagaimana sistem pengendalian kualitas data hingga otomatisasi proses kartografi dengan ArcGIS Production Mapping. Serta kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang manajemen data topografi, alat produksi peta, data multiskala, dan otomasi alur kerja produksi kartografi. Pembicara pada siang hari ini adalah Muhammad Asmi, atau yang biasa dipanggil sebagai Asmi. Sekilas mengenai Asmi, yaitu meraih gelar sarjana dari Teknik Kehutanan ITB, dan berpengalaman selama hampir 1 dekade di bidang GIS. Beberapa pengalamannya yaitu berpartisipasi dalam pengembangan Indonesia Flight Intelligence Information System, dan terlibat pada kegiatan perlindungan komodo di Komodo Survival Program, di mana Asmi memanfaatkan pengetahuannya tentang fotogrametri dan penginderaan jauh untuk memantau populasi komodo. Saat ini, di Esri Indonesia, Asmi fokus pada pengembangan solusi teknologi geospasial, khususnya untuk sektor pemerintahan serta keamanan nasional. Asmi banyak memanfaatkan teknologi real-time, big data, dan kemampuan analitis grafik. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dan penggunaan topographic tools dalam memproduksi peta skala besar. Selamat siang, Bapak dan Ibu rekan sekalian. Selamat datang di sesi webinar Esri Indonesia kita kali ini. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana teknologi Esri melalui ArcGIS dapat membantu proses pemetaan topografi mapping dengan lebih efisien dan efektif. Agenda kita hari ini, kita akan membahas beberapa kapabilitas ekstensi yang akan kita gunakan di dalam teknologi ArcGIS untuk melakukan pemetaan topografi yang lebih efisien dan efektif. Kemudian kedua, kita akan juga membahas bagaimana proses pembuatan peta topografi itu dapat dilakukan dari mulai proses data capture atau proses pengambilan data, digitasi, dan bagaimana menyimpan di database. Dan dalam konteks pembuatan topografi mapping yang hari ini kita akan bahas, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan topografi mapping bukan hanya di small area atau di area-area kecil di kota-kota tertentu, tapi juga kita akan membawa konteks pembuatan topografi mapping ini untuk seluruh wilayah di Indonesia. Berikutnya ada beberapa kapabilitas tools lain yang akan kita bahas, yaitu terkait generalisasi proses. Pernahkah Bapak dan Ibu sekalian memikirkan bagaimana proses pembuatan topografi mapping di beberapa level skala? Sebagai contoh, sebuah organisasi ingin membuat topografi, peta topografi di beberapa level skala dari mulai 1:5.000, 10.000, 25.000, hingga ke 100.000. Apakah kita akan membuat setiap peta topografi itu di setiap skala, atau kita cukup hanya membuat satu skala, lalu kita bisa generate secara otomasi ke beberapa skala? Itu yang akan kita bahas di webinar kita kali ini. Berikutnya, proses kartografi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menggunakan teknologi ArcGIS, ketika hendak membuat kartografi, simbolisasi, penamaan, dan sebagainya macamnya untuk kemudian petanya di print out, mungkin masih dengan one by one setiap layer kita lakukan simbolisasi, dan kemudian kita lakukan penamaan berikutnya, dan kemudian kita print. Lalu apakah metode tersebut akan kita gunakan ketika kita membuat peta topografi skala besar di wilayah seluruh Indonesia? Tentunya ada cara yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah bagaimana peta topografi, proses pembuatan topografi mapping ini kita bawa ke sebuah wilayah atau sebuah environment yang sifatnya enterprise. Ketika kita bicara konteks kartografi, mungkin yang sudah kita kenal adalah kita membuatnya di dalam ArcGIS Pro atau ArcMap. Sekarang kita akan bawa di era di mana proses kartografi itu akan lebih otomasi, dan kita akan bisa melakukannya di enterprise. Sebagai background informasi ke Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah situasi dan kondisi
peta topografi yang tersedia di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat bahwa hanya sekian area di Indonesia yang tersedia untuk skala terbesarnya atau skala yang lebih detail, yaitu di 1:5.000. Lalu bagaimana dengan kebutuhan skala yang lainnya, sebagai contoh di 10.000, 25.000, 50.000, 250.000. Dan faktanya saat ini dibutuhkan peta topografi yang lebih detail, bukan hanya di level 10.000 ataupun 250.000 yang mana itu tidak cukup detail untuk menggambarkan tutupan lahan, pemukiman, dan segala macamnya. Kita memerlukan peta yang lebih detail, yaitu di skala 1:5.000. Dan ketika kita bicara konteks pemetaan topografi di seluruh wilayah Indonesia, maka artinya yang terbaik adalah kita akan membuat peta 1:5.000 untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana proses manajemen datanya? Lalu bagaimana proses kita mengatur agar data itu dapat kita validasi, dapat kita QC, dapat kita kontrol kualitasnya dengan baik. Dan inilah di mana proses ArcGIS Topographic Mapping melalui ArcGIS Production Mapping dengan kapabilitasnya, dengan tools dan extension-nya, mampu membantu proses pemetaan topografi di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih efektif dan efisien. Saya akan mulai dengan beberapa pengenalan terkait dengan ArcGIS ekstensi untuk topografi mapping. Ada beberapa ekstensi yang harus kita gunakan dan sebagai tambahan kapabilitas dari ArcGIS Pro yang Bapak dan Ibu mungkin sekarang telah gunakan. Sebagai catatan, kapabilitas ekstensi ini juga dapat kita bawa ke level enterprise, khususnya ketika Bapak akan membutuhkan ekstensi di level enterprise ketika kita ingin melakukan production begitu ya, produksi topografi mapping yang lebih skala masif dan seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan lebih mendetail bagaimana ekstensi ini dapat kita gunakan lebih banyak di ArcGIS Pro. Yang pertama adalah ekstensi terkait ArcGIS Workflow Manager. Ini adalah ekstensi tambahan yang akan kita gunakan di ArcGIS Pro untuk membantu proses manajemen pekerjaan dari tim topographic mapping atau production mapping yang akan memproduksi peta skala besar di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita juga akan kenalan dengan yang paling utama, bagaimana kapabilitas ArcGIS Production Mapping mampu memberikan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan proses kartografi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ArcGIS Data Reviewer. Ini adalah sebuah tools yang sangat powerful yang akan kita gunakan untuk melakukan koreksi dari data-data yang error. Seperti sebagai contoh, ada feature polygon yang saling tumpang tindih, ada line yang tidak tersambung, kemudian ada setiap polygon yang memiliki gap, dan segala macamnya dapat kita koreksi, tentunya tidak dengan cara manual, dengan kapabilitas ArcGIS Data Reviewer. Dan yang terakhir adalah merupakan turunan, bukan sebuah ekstensi tambahan, tapi turunan yang akan kita dapatkan dari ArcGIS Production Mapping, yaitu terkait ArcGIS Defense Mapping. Ini merupakan spesifikasi atau spesialisasi dari produk ArcGIS Production Mapping yang sebetulnya dapat digunakan untuk topografi mapping untuk kebutuhan militer dan ketahanan di setiap wilayah negara. Ketika bicara ArcGIS Topographic Mapping, kita akan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama adalah terkait bagaimana proses data koleksi itu kita lakukan. Di dalamnya ada proses bagaimana data modelnya, bagaimana kita dapat mengedit template-nya, bagaimana kita melakukan cross-reference database, dan yang paling penting adalah melakukan batch job. Ketika kita punya 100 tim atau yang terdiri dari 100 operator JS yang mereka harus melakukan dan membantu proses pemetaan topografi mapping skala besar, tentunya kita perlu melakukan sebuah manajerisasi dari setiap tim yang ada di dalam organisasi kita. Sebagai contoh, dari 100 orang tersebut kita akan bagi yang 30 orang ada di data collection, 30 ada di generalization, dan sisanya ada di kartografi. Ketika kita melakukan proses production mapping, ketiga
tim ini harus saling keterkaitan, pekerjaannya bisa kita monitoring, sehingga kita bisa melakukan progres monitoring pekerjaan seperti wilayah mana atau indeks peta mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana yang sedang berprogres, dan segala macamnya. Ketika kita bicara produk dari production mapping, maka seperti yang tadi saya sebutkan di awal, production mapping memiliki dua turunan produk yang bisa yang bisa kita gunakan sebagai output. Yang pertama ada production mapping yang umumnya memiliki data produk atau output berupa civilian topographic mapping, yaitu atau bisa disingkat dengan CTM. Dan berikutnya turunan produk yang selanjutnya adalah terkait defense mapping. Ini biasanya digunakan oleh beberapa instansi-instansi yang memang berkaitan dengan pemetaan topografi untuk kebutuhan militer dan segala macamnya. Kita akan mengenal beberapa format atau data produk yang menjadi output dari kedua ekstensi production mapping dan defense mapping. Yang pertama adalah CTM, Civilian Topographic Mapping, dan yang kedua terkait defense mapping, yaitu terkait MGCP atau Multinational Geospatial Curve Production. Dan selain itu juga ada Topographic Data Store atau TDS. Masing-masing produk ini memiliki skala bawaannya, namun kita bisa customize, kita bisa lakukan pendetailan lebih. Dan sebagai outputnya ada CTM topografi di skala 50, ada MGCV Topographic Mapping atau MTM, baik itu di skala 50 maupun 100, dan Topographic Map atau TM ada di skala 50 dan 100. Saya akan masuk ke bagaimana workflow proses pembuatan topographic mapping ini secara ideal ketika kita menggunakan kapabilitas teknologi Esri melalui ArcGIS Production Mapping. Sebagai yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa rasanya tidak mungkin apabila katakan kita punya 10 level skala yang harus kita produksi, sebagai contoh dari skala 1:1000, 1:5000, 10.000, dan seterusnya, ada 10 level, dan kita harus melakukan proses produksi peta di masing-masing setiap level skala. Tentunya Bapak dan Ibu bisa bayangkan berapa lama waktu yang akan kita butuhkan ketika kita melakukan produksi dengan metode setiap skala. Tentunya kita dengan menggunakan ArcGIS Production Mapping, kita akan menggunakan metode hanya memproduksi skala terkecilnya, lalu bisa kita turunkan menjadi skala-skala yang kita inginkan di skala yang lebih besar. Atau sebagai contoh, kita mau membuat skala paling detailnya ada di 1:1000, 1:5000, dan seterusnya, itu akan kita generate dan otomatisasi. Skala terkecil, 1:1000, dalam contoh saya, itu adalah yang kita sebut dengan base scale data. Base scale data ini merupakan data raw, data yang sifatnya paling detail, yang akan kita manfaatkan sebagai data awal, yang juga akan berkontribusi dalam mengenerate atau menghasilkan output peta di level skala yang berikutnya. Diawali dengan proses koleksi, kemudian ada proses yang kita sebut dengan produce atau production, dan bagaimana ada proses juga setelah kedua proses koleksi dan produksi selesai, kita akan memanage dan kita akan men-share data. Seluruh proses yang ada di gambar ini tentunya di-manage dengan sebuah ekstensi atau kapabilitas yang disebut dengan ArcGIS Workflow Manager, dan segala macam prosesnya terrecord dan terautomasi sehingga kita bisa memonitor perkembangan progres produksi mapping kita. Saya akan awali dengan proses data capture. Smart Data Capture dan Workflow Management Process akan memanfaatkan kapabilitas ekstensi dari ArcGIS Pro yang disebut dengan ArcGIS Data Reviewer. Melalui ArcGIS Data Reviewer, kita akan menggunakan beberapa automatisasi rules yang di dalamnya akan membantu kita untuk melakukan validasi cek. Sebagai contoh, dalam data topographic mapping kita tidak menginginkan ada dua poligon yang saling overlap, dan kita bisa koreksi secara otomasi bahwa ketika ada dua poligon yang saling overlap, maka
data tersebut harus dikoreksi, apakah satunya di-erase ataukah satunya di-clip sehingga kedua poligon tersebut bisa saling bersambungan dengan atribut ataupun validasi yang baik. Atau sebagai contoh garis. Ketika ada garis yang terputus, itu seharusnya selalu harus tersambung, atau bahkan sampai ke level luas. Ketika kita membuat area poligon, sistem akan membaca ketika luas area poligon yang kita buat kurang dari 1 hektar, maka sistem akan membuat warning bahwa poligon itu tidak diperkenankan untuk dibuat, atau artinya kita harus membuat poligon yang lebih besar. Segala macam rules, validasi, atau constraint yang akan kita buat, akan kita bisa customisasi melalui proses dan ekstensi yang ada di dalam ArcGIS Data Reviewer. Lalu berikutnya adalah ArcGIS Workflow Manager. Ini adalah powerful tools yang di mana ketika kita bicara produksi peta skala besar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya kita perlu sebuah workflow management. Kita awali dengan ask a question, jenis peta ataupun imagery, gambar apa yang akan kita ingin buat. Dan kemudian kita akan bisa melakukan automated proses di sini, seperti melakukan edit data, melakukan QC. Ketika QC belum selesai, kita akan balikan lagi dengan editing data. Atau ketika edit data sudah selesai, kita akan launch ke dalam aplikasi, dan kemudian semua hal yang kita lakukan di dalam proses editing data dan QC data ini bisa kita record, sehingga kita bisa lihat log-log informasi apa yang terekam di setiap langkah yang akan kita buat. Berikutnya, sekilas tentang topographic workflow. Setidaknya ada beberapa tahap yang secara template sudah disediakan oleh production mapping. Sebagai contoh, workflow atau pekerjaan yang berkaitan dengan data editing, ketika kita punya data raw yang sudah terdigitasi, atau kita punya data input, sebagai contoh kita mau libatkan data-data OSM, data-data feature polygon ataupun POI lain yang akan kita libatkan ke dalam production mapping, kita tentunya perlu melakukan QC atau yang kita sebut dengan workflow data editing di awal. Berikutnya ada proses cartographic production, data generalization, data ingest, field editing, data labeling, dan segala macamnya. Itulah sekian task atau workflow atau pekerjaan yang akan kita lakukan di dalam workflow manager dalam sebuah production mapping. Di dalam workflow manager, kita juga akan memiliki kapabilitas merekam setiap data-data ataupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh 100 staff yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Karena workflow manager di awal ketika kita ingin membuat sebuah workflow management, kita akan melakukan konfigurasi yang disebut dengan production workflow database. Di situ ada proses di mana kita meng-create satu database yang isinya akan banyak sekali record-record pekerjaan yang akan kita lihat dan akan kita gabungkan, sehingga proses manajerisasi pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Saya akan masuk ke bagaimana proses production mapping ini akan berlangsung. Di sini yang Bapak Ibu lihat ada sebuah production manager. Ini merupakan bawaan dari ekstensi production mapping di level server. Ini adalah konfigurasi apps yang bisa kita buat di portal enterprise. Melalui portal enterprise ini kita bisa melihat setiap indeks atau grid yang Bapak Ibu sekarang lihat. Setiap indeks atau grid ini memiliki informasi tentang status produksinya. Sebagai contoh, ada yang berwarna hijau, ini lagi proses maintenance. Yang berwarna hijau, itu sudah on time, ada yang behind schedule, ada yang past due, terkait bagaimana status pekerjaan dari masing-masing indeks grid ini. Dan dari 3 departemen tadi, sebagai contoh dari data capture, generalisasi, kartografi, masing-masing memiliki pekerjaan dan tasknya. Lalu bagaimana kita harus memanage, dan saya sebagai administrator akan memberikan tugas kepada ketiga tim yang akan terlibat dalam proses production mapping. Di sini kita juga bisa melihat beberapa tools. Sebagai contoh, saya mau memberikan task terkait MGCP data production.
dan secara otomatis dia akan menampilkan beberapa grid-grid yang belum terproduksi yang berwarna abu-abu, dan kita akan pilih salah satu gridnya untuk kemudian kita berikan tugas kepada ketiga departemen tim saya untuk melakukan pekerjaan di grid yang saya inginkan. Di sini ketika saya pilih 2 grid tadi, kita akan melihat di sini ada job name yang akan tercreate secara otomasi, sehingga ini akan memberikan informasi ketiga departemen tim produksi mapping akan memproduksi peta skala besar yang bersangkutan. Production Manager akan terkoneksi secara langsung ke ArcGIS Pro. Jadi di 3 departemen besar tim produksi mapping tadi, ada tim generalisasi, ada tim data capture, dan ada tim kartografi. Mereka akan mendapatkan sebuah informasi terkait pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan kepada mereka dari administrator. Dan dia juga akan bisa melihat beberapa tas-tas yang sedang berlangsung. Dan sebagai contoh di sini saya hanya akan melihat tugas yang diberikan ke saya atau jobs assigned to me. Itu artinya pekerjaan yang hanya diberikan oleh salah satu staff. Dan staff yang bersangkutan hanya tinggal mengeksekut dari workflow yang sudah diberikan. Dan di sini sebagai contoh ada suatu staff yang diperintahkan untuk melakukan sebuah task yang disebut dengan data maintenance. Data maintenance ada kaitannya dengan bagaimana si staff yang bersangkutan harus melakukan data editing atau data validasi yang secara otomasi. Sesaat ketika staff membuka tasnya, maka Bapak dan Ibu bisa melihat ada sekian data yang sudah klip atau ditampilkan hanya di seluas area yang mana ditugaskan oleh si administrator tadi. Dan data yang bersangkutan juga disimpan di lokal, artinya sesaat ketika si petugas itu melakukan proses data maintenance, database-nya mereka akan secara otomasi mereka buat lokal, dan si setiap staff tersebut akan bisa mengerjakannya secara mandiri. Ketika mereka melakukan proses pembuatan atau proses data editing atau data maintenance, pada setiap layer, sebagai contoh di sini ada layer general building, setiap layer ini memiliki informasi yang berkaitan dengan berbagai macam tipe yang bersangkutan. Jadi sebagai contoh untuk building, ada beberapa building yang tipenya apakah itu sekolah, kemudian minimarket, ataukah fasilitas umum, dan segala macamnya sudah terrecord secara template. Dan sebagai contoh di sini saya akan melakukan proses data maintenance atau menambahkan ya satu informasi garis jalan atau road. Dan secara otomasi kita bisa melihat ketika saya menambahkan satu jalan, dia akan langsung membaca tipe jalannya apa, nama jalannya apa, dan dia masuk ke dalam feature apa. Dan kemudian kita juga bisa melakukan beberapa kapabilitas lain, seperti koreksi. Sebagai contoh, ketika ada satu line yang dia terdiri dari beberapa vertis, dan setiap vertis jaraknya 3 kilo ataupun 3 meter gitu ya, maka dia harus terkoreksi bahwa itu tidak valid. Atau misalnya di poligon, di sini saya akan melakukan digitasi sebuah gedung, di mana sesaat ketika saya digitasi, gedung ini akan memberikan informasi bahwa ketika areanya kurang dari 625 hektar, maka secara otomatis sistem akan membaca bahwa itu tidak valid gitu. Atau ketika dia kurang dari 625 hektar, maka area gedung yang bersangkutan, maka informasi yang diberikan bukan poligon tapi titik gitu. Dan setiap attribution yang akan kita buat juga secara otomatis ke create. Sebagai contoh di sini saya buat, tadi Bapak Ibu lihat, saya hanya membuat 3 vertis, tapi secara otomasi sistem membaca bahwa ketika vertis saya lebih dari 625, maka dia akan membentuk poligon. Tapi kalau kurang dari 625 hektar, Bapak Ibu lihat, dia akan membuat satu titik yang mengindikasikan itu adalah sebuah gedung.
Lalu berikutnya, ketika petugas ingin melakukan data maintenance atau data editing atau penambahan data yang masih berkaitan dengan gedung, tapi terbatas dengan peraturan bahwa setiap digitasi yang dilakukan, setiap vertis, artinya setiap titik-titik digitasi ini, tidak boleh lebih dari beberapa jarak tertentu yang kita tetapkan. Nah, sebagai contoh di sini, sistem akan membaca error karena vertis yang diberikan ada yang kurang dari 3 meter. Artinya ini tidak valid, ini tidak boleh dilakukan. Ini berguna untuk menjaga konsistensi data yang diproduksi oleh setiap petugas. Lalu bagaimana yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita cukup simply dengan mendigitasi di area yang besar dan setiap vertisnya jangan kurang dari 3 meter. Saya akan pindah ke beberapa tipe tutupan lahan yang lain. Tadi kita ke building, sekarang kita coba ke tipe tutupan lahan, misalnya land cover. Di sini saya mencoba mendigitasi land cover tutupan hutan, dan di sini ada error. Dan errornya adalah terlihat bahwa poligon yang saya buat kurang dari 15.000 square meter. Dan sistem akan mengidentifikasi, oh tidak boleh membuat area hutan dengan kurang dari 15.000 square meter. Dengan demikian, petugas akan secara otomatis harus membuat area poligon itu lebih besar dari 15.000 square kilometer itu. Dan di sini juga ada kapabilitas ketika kita harus berhadapan dengan bersebelahan dengan jalan, maka secara otomatis vertis itu akan mengikuti tepat menempel di jalan, tidak overlap dan tidak saling tumpang tindih. Ini tentunya akan membantu proses digitasi menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, dan lebih akurat secara data. Berikutnya, ketika saya berhadapan dengan proses digitasi, di mana di sebelah kanan saya ada tutupan lahan yang lain, sebagai contoh di situ savana, misalnya, dan saya harus mendigitasi tutupan lahan terkait hutan di sebelahnya. Kita tentunya ketika berhadapan dengan pinggir tutupan lahan yang savana, kita harus berhati-hati ketika memanual digitasi. Artinya tidak boleh ada dua tutupan lahan ini tidak boleh saling tumpang tindih. Maka mereka harus saling menempel dan harus saling berbagi ruang sehingga hasil digitasi yang kita peroleh bisa optimal. Dengan kapabilitas data reviewer, tadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ketika saya mendigitasi secara bebas dan overlap dengan tutupan lahan di sampingnya, dia secara otomasi akan saling menempel sesuai dengan rules yang saya buat. Nah, lalu bagaimana sebetulnya proses yang kecanggihan yang tadi kita lihat bisa kita atur? Di sini ini adalah kapabilitas yang akan kita dapatkan dari data reviewer, di mana kita sudah bisa melakukan proses konfigurasi begitu dari setiap rules yang akan kita buat. Ketika kita punya ekstensi data reviewer, maka kita akan punya ready to use rules yang di dalamnya berisi beberapa rules yang sifatnya siap kita gunakan untuk kebutuhan editing dan data quality control kita. Sebagai contoh di sini ada data query, ada data duplicate vertex, ada yang overlap dan segala macam. Kita akan mendefine setiap rules tersebut dan sehingga data editing dan data maintenance yang dilakukan oleh staff sesuai dengan standar yang kita berlakukan di dalam sebuah organisasi. Proses ini tentunya akan sangat mengefisiensikan waktu dan pekerjaan yang akan kita buat di dalam production mapping. Kita sudah melihat dari proses data capture, berikutnya saya akan masuk ke dalam proses yang sangat menarik dan sangat menyita perhatian saya adalah proses generalisasi. Seperti yang tadi saya sebut, bahwa ketika kita punya satu base scale data, di mana base scale data itu merupakan data dengan skala paling detail atau skala paling kecil, katakan dalam use case saya kali ini adalah skala 1:1000, maka pertanyaannya adalah apakah kita harus memproduksi peta di level skala yang lain secara manual atau start from the scratch lagi atau start dari nol lagi? Tentunya tidak. Generalisasi akan membantu kita dalam mengenerate multi-scale product tanpa harus membuat
peta dari manual, dari nol lagi, dari scratch lagi, cukup dengan memanfaatkan base scale data yang sudah saya buat. Oke, katakan kita punya wilayah seluruh Indonesia. Kita ingin punya 5 level skala. Dan level skala terkecilnya adalah 1:5.000 atau 1:1000. Katakanlah 1:5.000 saja. Untuk seluruh wilayah Indonesia harus memiliki 1:5.000. Ketika setiap wilayah grid di Indonesia punya 1:5.000, maka dengan secara bersamaan mereka akan mampu memproduksi peta dengan skala 10.000, 50.000, dan seterusnya yang lebih besar dari 5.000 secara otomasi, secara tidak secara manual dan tidak dengan kita membuat di setiap level skala. Generalisasi pada dasarnya merupakan kumpulan dari beberapa tools yang akan kita gunakan dan sifatnya ready to use untuk kita lakukan memproduksi multi-scale produk dari setiap peta itu. Sebagai contoh di sini, secara workflow kita punya input scale, dan kemudian nanti secara otomasi ketika di layout, kita sudah mampu set, kita pilih saja skalanya berapa, maka beberapa feature yang ada di dalam peta kita, sebagai contoh, awalnya mungkin di skala 1:1000, gedung itu bisa kelihatan sangat detail. Tapi ketika kita ekspor ke dalam 1:10.000 atau 1:5.000, maka gedung-gedung itu yang awalnya sangat detail persil-persilnya, dia akan menjadi area. Yang merepresentasikan gedung tersebut. Untuk memperjelas konteks dari generalisasi, di sini saya punya sebuah data yang saya ekstrak dari OSM data, OSM Street Data, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat di sini betapa detailnya informasi terkait dengan gedung. Dan ketika kita ekspor data yang bersangkutan tanpa menggunakan generalisasi proses, Bapak dan Ibu bisa melihat jalan, gedung, penamaan, dan segala macam sulit sekali kita baca, sulit sekali kita interpretasikan. Maka disitulah generalisasi akan bekerja. Di sebelah kiri Bapak itu ada peta kurang lebih aktual awalnya adalah base scale-nya sekitar 1:10.000, dan saya akan generalisasi dia ke 1:50.000. Bapak dan Ibu bisa melihat beberapa perubahan feature yang secara otomasi bisa tergeneralis, yaitu yang pertama adalah di sini ada port atau ada beberapa gedung-gedung yang dia secara otomasi tergenerate. Dan berikutnya adalah bagaimana proses ini juga bisa membantu kita untuk memahami setiap proses di dalamnya bisa kita lakukan proses yang saling simultan. Artinya ketika gedung ada di skala 1:5.000, maka dia akan menjadi area. Kemudian sungai ketika dia di skala 1:1000 dia akan menjadi poligon, tapi ketika di 1:50.000 dia akan menjadi line, dan seterusnya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa generalisasi ini adalah kumpulan tools yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan ketika kita menginstal si production mapping ekstensi yang bersangkutan untuk ArcGIS Pro. Di dalamnya atau behind the scene-nya, setiap generalisasi ini memiliki yang kita sebut dengan XML file, di mana di dalamnya merupakan sekumpulan rules yang akan kita atur, yang akan kita konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Ketika tadi ada satu gedung yang dimana di 1:1000 terlihat detail, lalu kita mau rubah menjadi apa ketika dia pindah ke 1:10.000 atau yang lebih besar yang lainnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat salah satu beberapa konfigurasi seperti objek. Oke, di bagian ini adalah core-nya. Jadi di sini ada Bapak dan Ibu bisa melihat sebagai contoh adalah objeknya line cover. Ketika di generalisasi dia akan teragregat dan dia akan menggunakan eliminate tolerance nomor 4. Saya akan jelaskan yang nomor 4 yang bersangkutan seperti apa. Nah, di sini saya punya satu case di mana bahwa si generalisasi ini kita jalankan, dan di sini yang pertama sekali kita akan gunakan tools yang disebut dengan run generalisasi.
Run generalisasi akan membantu kita untuk melakukan tahap awal dari generalisasi, dan ketika kita menjalankan run generalisasi, kita akan mendapatkan sekumpulan file yang secara otomatisasi terkonfigurasi. Di sini ada log file, di mana adalah historical dari generalisasi yang kita akan lakukan, dan kemudian ada processing time-nya, ada beberapa informasi yang penting yang akan kita bisa gunakan. Dan karena case di layar Bapak ini ada terkait tutupan lahan, maka tools generalisasi yang akan saya gunakan adalah SOE atau Skin of Earth. Itu adalah penamaan dari tools generalisasi untuk tutupan lahan. Di sini Bapak bisa melihat ada beberapa error-error sebenarnya. Sebagai contoh, di sini ada gap antar tutupan lahan hutan dengan tutupan lahan bukan hutan. Kemudian ada juga beberapa yang saling overlap antara hutan dengan bukan hutan, sehingga ini harus kita koreksi. Nah, dengan menggunakan tools generalisasi, kita bisa secara mudah tadi menjalankan satu proses yang kita sebut dengan agregat atau eliminasi, sehingga kedua tutupan lahan ini bisa saling gabung. Dan bagaimana dengan agregat? Ketika kita melakukan agregat, ada dua poligon yang sebenarnya seharusnya dia saling menyatu gitu, tapi dia masih terpisah. Simply terkadang hanya karena di setiap feature poligonnya atau di atributnya dia memiliki dua data atau layer yang berbeda, dua row yang berbeda, sehingga kita perlu melakukan eliminasi terhadap si tutupan lahan yang bersangkutan ini. Lalu bagaimana dengan beberapa jenis tutupan lahan yang lain? Ada agregasi, ada eliminasi, dan ada beberapa rules dari yang akan kita bisa pakai. Nah, di sini yang menjadi titik utama atau poin yang ingin saya sampaikan bahwa generalisasi akan berjalan sesuai dengan toleransi yang kita inginkan. Sebagai contoh di gambar layar Bapak dan Ibu, saya tadi men-set bahwa ada sekian SOE toleransi yang akan saya gunakan sebagai rules dari generalisasi. Ketika ada generalisasi yang saya gunakan menggunakan tolerance di eliminasi area 4, maka square kilometer yang harus tergeneralisasi adalah sekitar 15.000 value-nya. Dan begitu juga ketika saya menggunakan yang eliminasi area 2, maka si poligonnya akan tergeneralisasi sekitar 2.500 hektar, gitu, akan kegabung atau akan secara lebih luas. Nah, itu ada sekian tools ataupun tolerance yang menjadi backbone dari si generalisasi. Jadi ini semua adalah configurable, artinya kita bisa konfigurasi sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita inginkan, sesuai dengan standar yang kita inginkan di setiap negara. Dan kita juga ada tolerance type, ada area unit, dan segala macam yang bisa kita optimalkan. Sampai sini kita sudah selesai dengan generalisasi. Dengan demikian, proses pembuatan kartografi yang bersangkutan sudah menggunakan kaidah-kaidah generalisasi, artinya ketika kita ekspor menjadi data yang sebagai output, kita bisa menghasilkan informasi yang lebih bisa kita baca, bisa kita pahami dengan baik, baik itu penamaan maupun attribution dari setiap hal-hal yang akan kita lihat di dalam peta. Lalu bagaimana dengan kartografi? Kartografi pada dasarnya adalah proses di mana kita bisa mengautomasi dengan beberapa template, dengan beberapa geoprocessing, dan beberapa kartografi rules. Dan ini adalah demonstrasi terkait dengan kartografi. Pada dasarnya setiap proses kartografi juga sama dengan proses di awal tadi, diawali dengan seorang administrator memberikan tugas kepada setiap tim yang bersangkutan untuk melakukan atau menjalankan proses kartografi. Kartografi tools akan terdiri dari beberapa sekumpulan ready-to-use tools di dalam topographic production tools geoprocessing. Di sini ada kartografi, ada data management, kemudian ada workflow, dan saya akan mulai dengan tools geoprocessing geodatabase dengan extract by data feature. Setelah data itu saya ekstrak, berikutnya adalah kita akan melakukan run pre-processing. Sebagai contoh, kita mau buat pre-processing generate topographic contour dan segala macamnya, semua sudah berdasarkan workflow yang bersangkutan.
Lalu bagaimana ketika setiap tools ini kita jalankan dan kemudian kita akan generate produk. Ketika kita melakukan generate produk, maka kita akan memilih produk output mana yang akan menjadi keluaran dari kartografi kita. Dan di layout template ini kita bisa customize atau kita gunakan layout yang sudah diberikan oleh ekstensi dari production mapping, yaitu MTM 50 layout ataukah CTM layout dan segala macam yang sudah di custom, yang sudah kita config. Atau organisasi tertentu ingin menggunakan layout template yang mereka masing-masing, tentunya itu sangat bisa digunakan dan sangat mudah untuk kemudian kita pakai sebagai template, sebagai output dari peta yang akan kita produksi. Atau juga ada apply mask ketika ada simbolisasi-simbolisasi khusus. Dan ini adalah salah satu contoh dari output kartografi yang sudah saya buat. Di sini kalau saya sedikit mungkin zoom in, kita bisa melihat beberapa feature-feature yang sebenarnya saya masking sehingga menghasilkan beberapa informasi-informasi yang lebih detail, yang lebih saling terintegrasi dan tidak saling tumpang tindih dan memiliki arti dari masing-masing dari simbolisasi yang sudah saya namakan. Dan berikutnya adalah masih di kartografi, bagaimana ketika proses kartografi ini kita ingin merubah layoutnya atau kita ingin rubah simbolisasinya. Sebagai contoh di sini ada simbolisasi dari arah mata angin. Kita ingin ganti simbolisasinya atau kita perbesar segala macam. Template ini sangat configurable, artinya setiap organisasi cukup membuat satu template di awal dan itu akan terduplikat ke beberapa tas-tas berikutnya. Kita sudah selesai di kartografi dan yang terakhir adalah terkait map production system. Kartografi yang tadi kita lakukan semuanya ada di ArcGIS Pro. Bagaimana kalau kita memindahkan proses kartografi yang tadi kita lakukan di ArcGIS Pro menjadi sebuah web base, menjadi sebuah tampilan satu landing page yang dimana setiap user bisa memilih indeks atau area yang mereka inginkan untuk dilakukan atau mengenerate sebuah kartografi sehingga mereka mendapatkan keluaran file berupa APRX atau ArcGIS Pro file yang mereka bisa buka di lokal machine mereka masing-masing dan setiap template-nya bisa mereka konfigurasi. Di sini saya punya beberapa layer yang akan saya tampilkan dari area of interest ini, dan setiap layer tersebut tentunya berisi informasi banyak sekali layer yang belum terkartografi dengan baik, yang belum tervisualisasi dengan baik, dan kita akan lakukan yang kita sebut dengan proses layouting, namun kali ini sedikit berbeda. Saya tidak akan memilih indeks yang ada grid-nya, tapi saya ingin mengcustomize beberapa area-area yang saya inginkan, artinya saya tidak melibatkan setiap indeks tersebut. Sebagai contoh di sini saya akan membuat poligon. Ya, ini adalah custom saya dan saya tidak memilih si grid yang bersangkutan. Melalui map production system, topographic mapping sebagai yang kita bisa gunakan di enterprise level, kita bisa mengekspor. Ketika sesaat kita mengekspor, kita akan mendapatkan format APRX, di mana itu adalah format ArcGIS Pro yang akan bisa kita gunakan di local machine atau di petugas yang hendak akan membuat proses kartografi, sehingga mereka bisa melakukan proses itu bisa lebih cepat. Ketika mereka sudah ekspor, mereka akan dapat dua folder, dua file, maksud saya. Yang pertama adalah APRX MTM50, karena tadi saya pilih tipe MTM50, dan TM, yaitu Topographic Map skala 50 menjadi PDF. Dan ini bisa kita download. Sesaat mereka download, mereka akan mendapatkan file seperti ini. Ini adalah file yang tadi saya custom areanya. Dan ketika saya export atau download, dan saya buka ArcGIS Pro-nya, saya akan langsung mendapatkan tampilan seperti ini, dan tinggal ketika kita punya kebutuhan khusus, kita konfigurasi penamaannya atau skalanya dan segala macamnya bisa secara otomasi. Kita sudah melalui semua proses dari topographic mapping ini, dan tentunya seperti yang Bapak Ibu tadi simak bahwa proses kartografi ini saling
atau proses production mapping ini sampai ke kartografi, saling terintegrasi, saling termonitor, saling memiliki informasi yang bisa kita update atau progress monitoringkan, sehingga kita bisa tahu progres setiap pembuatan peta di setiap index grid itu berlangsung seperti apa. Sebagai summary, jadi secara umum proses ArcGIS Topographic Mapping akan melibatkan beberapa atau 3 tahapan utama. Yang pertama adalah data capture, baik itu data dari manual digitasi, ataukah kita melibatkan data ready to use, dan segala macamnya. Generalisasi adalah proses yang sangat powerful, yang sangat mengefisiensikan waktu kita ketika kita ingin memproduksi peta di turunan beberapa skala yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah kartografi production. Ini adalah proses simbolisasi, proses layouting, di mana semuanya sudah seamless dengan kita cukup memanggil template ataupun simbolisasi-simbolisasi sesuai dengan standar output yang kita inginkan. Dengan menggunakan tools dan product file yang ready to use seperti ArcGIS Workflow Manager, kita juga bisa memanage pekerjaan-pekerjaan itu bisa lebih terpantau, sehingga kita bisa mengestimasi juga kapan proses dari setiap indeks topografi mapping itu bisa kita selesaikan. Ada beberapa resource yang Bapak dan Ibu bisa tuju untuk membaca beberapa produk update, kemudian ada juga komunitas kita yang membantu bagaimana sebetulnya proses topographic mapping ini umumnya diimplementasi di beberapa negara. Terima kasih dari saya, sekian tentang webinar kita kali ini tentang ArcGIS Topographic Mapping. Kita bisa melihat banyak sekali insight. Seharusnya dalam memproduksi peta skala besar itu bisa dilakukan secara otomasi, efektif, efisien, tanpa harus melibatkan berbagai macam manual proses lainnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya, Mas Asmi. Sekarang kita akan memulai sesi Q&A, namun saya ingatkan masih ada waktu untuk bertanya dengan memasukkan pertanyaan ke panel GoToWebinar di sebelah kanan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari peserta webinar yang antusias pada webinar kali ini. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa webinar ini direkam dan rekamannya akan dibagikan ke email Anda. Baik seperti itu. Langsung saya bacakan pertanyaan yang masuk. Ya, mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Asmi, dalam pembuatan peta skala besar, apakah dilakukan tiap skala yang ingin diproduksi? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk Mas Asmi. Oke, terima kasih. Pertanyaannya insightful ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu kapabilitas yang menjadi fondasi utama atau menjadi kunci juga dari bagaimana pembuatan topographic mapping ini bisa lebih efektif dan efisien, itu adalah menggunakan tools generalisasi. Seharusnya setiap organisasi tidak perlu membuat peta topografi di setiap level skalanya. Karena Bapak dan Ibu bisa bayangkan ketika di level skala itu dibuat, maka setiap waktu yang akan kita lakukan juga tidak efektif atau tidak efisien, sehingga pembuatan peta itu bisa menjadi sangat lama. Nah, maka dengan demikian, generalisasi adalah customable tools yang kita bisa konfigurasi, bisa terjemahkan. Sebagai contoh, saya yakin setiap negara punya kaidahnya masing-masing untuk proses generalisasi ini. Dari mulai tadi yang saya sebutkan, ketika ada gedung yang awalnya terlihat persilnya sangat detail, lalu ketika digeneralisasi atau dinaikkan skalanya menjadi 50.000, dia akan menjadi sebuah area poligon, dan beberapa aturan-aturan tersebut tentunya memiliki kaidahnya masing-masing, dan generalisasi akan bermain pada level tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Asmi atas jawabannya. Baik, mungkin satu lagi, Mas Asmi, karena berhubung waktu kita yang terbatas, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yakni apakah ada tools lain yang serupa dengan data reviewer sehingga tidak memerlukan tambahan ekstensi? Lalu apa kelebihan dan kekurangan itu sendiri antara tools lain dengan data viewer? Silakan Mas Asmi. Pada dasarnya, data reviewer yang tadi saya sampaikan, apabila sebuah organisasi atau seorang pengguna tidak memiliki ekstensi data reviewer, maka bukan berarti mereka tidak bisa melakukan data QC. Karena pada dasarnya data reviewer itu merupakan atribut rules yang juga kita bisa lakukan atau bisa customize dengan mungkin, namun kendalanya agak sedikit effort karena ketika kita menggunakan atribut rules tanpa ekstensi dari data reviewer, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat bahwa data reviewer memiliki keunggulan menyediakan ready to use yang siap pakai, ready to use tools atau rules yang siap pakai, sehingga kita tidak perlu melakukan customize. Ketika user tidak memiliki data reviewer ekstensi, maka mereka harus menggunakan sedikit script menggunakan arcade expression untuk melakukan atribut rules yang secara fungsi atau secara output itu sama dengan ketika mereka memiliki ekstensi data reviewer di ArcGIS Pro mereka. Jadi tentunya itu tidak menghambat dari proses data QC di mana ketika seorang organisasi atau seorang pengguna tidak memiliki ekstensi data reviewer. Mungkin bisa dicari di keyword Google-nya atau segala macam bagaimana melakukan data reviewer tanpa ekstensi data reviewer dengan menggunakan arcade expression. Kata kuncinya adalah data reviewer tanpa ArcGIS data reviewer khususnya menggunakan arcade expression. Mungkin arcade expression untuk data reviewer itulah kata kunci yang Bapak Ibu bisa baca kemudian. Baik, terima kasih Mas Asmi. Mungkin satu lagi Mas Asmi, ini ada dari Ibu Susana. Mungkin bisa melengkapi jawaban pertanyaan sebelumnya. Software lengkap apa? Software lengkap untuk otomatis TM ini apa saja yang digunakan? Seperti itu, Mas Asmi bisa dijawab. Menarik. Jadi untuk software lengkapnya tentunya fundamental sekalinya adalah ArcGIS Desktop atau sekarang kita sudah beralih ke ArcGIS Pro. Itu adalah software utama dan di dalam software utama itu kita berikan ekstensi kapabilitas tambahan yang disebut dengan ekstensi atau add-on ekstensi dari data reviewer, workflow manager, dan ArcGIS production mapping. Ketika Ibu Susana mungkin hanya ingin memproduksi peta hanya untuk organisasi kecil gitu ya, hanya terdiri dari 3 atau 5 orang dan bukan yang masif sifatnya, mungkin tidak perlu level enterprise, tapi di level desktop atau level ArcGIS Pro dengan tambahan ekstensi yang tadi saya sebutkan. Namun jika kebutuhannya adalah lebih masif untuk area yang lebih besar, dan pengguna atau user atau GIS operator yang terlibat makin banyak gitu ya, tentunya manajerisasi sumber daya harus dilakukan. Artinya, workflow manager di level enterprise, di level ArcGIS enterprise, diperlukan untuk melakukan manajerisasi setiap orang tersebut. Mungkin secara sederhana lagi saya sampaikan bahwa ketika kita tidak bekerja di level enterprise, artinya kita bekerja, saya analogikan seperti rumah dan seperti kosan. Kalau Bapak dan Ibu kerja tanpa ArcGIS Enterprise, maka analoginya seperti kosan di mana terdiri dari beberapa pintu. Ketika Bapak dan Ibu ingin membutuhkan informasi dari tetangga sebelah dan segala macam, Bapak dan Ibu harus ketok dan harus berbagi pakainya secara manual. Tapi kalau rumah adalah analogi untuk ArcGIS Enterprise, di mana semua hal yang ada di dalam rumah bisa kita kontrol dengan satu pintu, semua bisa kita lihat, semua bisa kita manage. Itu adalah perbedaan yang signifikan antara bekerja dengan ArcGIS Desktop atau ArcGIS Pro saja dengan
dan dengan Adis Enterprise. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asmi atas pertanyaannya. Kita sudah masuk di penghujung acara webinar kali ini. Mungkin sedikit informasi saya tambahkan. Pada kesempatan ini, saya informasikan bahwa acara webinar Directions Live Online akan diadakan kembali pada hari Kamis, tanggal 14 Desember dengan topik menuju satu data Indonesia dengan ArcGIS. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian bisa scan QR Code di sebelah kanan layar untuk informasi acara webinar selengkapnya dan juga registrasi webinar tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.